Kuningan merupakan kawasan bagian dari segitiga emas Jakarta yang mencakup Jalan Rasuna Said, Gatot Subroto, MH Tamrin, dan Jenderal Sudirman. Kuningan adalah salah satu kawasan elit perkantoran yang ada di Jakarta. Berbagai perusahaan ternama, pusat perbelanjaan, kantor-kantor duta besar negara asing, hingga lembaga pemerintah ada di kawasan Kuningan. Namun siapa sangka, di tengah-tengah kawasan elit Kuningan, terdapat suatu tempat sebagai wadah pendidikan bagi anak-anak jalanan. Saja ini berdiri adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan. Jadi memang kita membuat ini agar anak-anak dari keluarga kelas sejahtera maupun anak-anak jalanan bisa mendapatkan kesempatan untuk sekolah juga. Jadi supaya juga pemerataan pendidikan itu tidak ada kesenjangan. Di latar belakangi masih belum meratanya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, almarhum Haji Ahmad Farid Fakih mendirikan Sekolah Alternatif Anak Jalanan pada Oktober 2002 sebagai pengembangan pendidikan untuk rakyat yang kurang mampu. Tapi susunnya jangan di sini, tapi susunnya dari sini dulu, di meja dulu. Nanti aku lihat kalau udah benar baru susun di sini ya. Iya benar. Ayo lanjutin. Nah. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Ada dua warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit virus corona. Pandemi tidak hanya meluluh lantahkan ekonomi dan kesehatan, tetapi berdampak juga pada beberapa aspek sosial, salah satunya terhadap dunia pendidikan. Tahun ajaran baru 2020, Sejak kasus COVID pertama kali muncul, guna mencegah penyebaran yang masif, pemerintah membuat kebijakan pembelajaran daring untuk seluruh tingkat pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Dampak dari pembelajaran daring ini juga dirasakan oleh murid-murid saja. Keterbatasan ekonomi membuat mereka sulit memiliki telepon pintar untuk belajar daring. Selama pandemi ini, jadi waktu awal-awal pandemi memang sulit bagi kami ya untuk memberikan pembelajaran ke anak-anak karena memang situasinya tidak memungkinkan. Jadi namun setelah dua bulan berjalan itu kami coba yang kami yang datang ke tempat anak-anak untuk visit mereka. Kemudian setelah itu baru kita berikan bantuan kuota supaya mereka bisa belajar secara daring. Jadi kalau untuk karena ini masih dalam semester ini ya, itu memang jumlahnya awal memang lebih banyak dari tahun sebelumnya.
Sebelum pandemi di Saja ini belajar dari jam 1 sampai jam 3, tapi tidak ada shift ya, karena kita bershiftnya dengan kelompok A dan kelompok B. Jadi shiftnya kelompok dan kelompok ya. Nah pas kalau pandemi, karena kan ada shift-shiftan itu karena kan menjarak. Jadi kita shiftnya tuh sehari kelas B, sehari kelas A, karena biar saya dengan tatap muka walaupun 1 hari. Setelah Haji Ahmad Farid Fakih meninggal dunia, saat ini Kristina Iin Duyanti meneruskan perjuangan untuk mencerdaskan anak-anak yang kurang mampu. Sebelum berdirinya Sahaja Kuningan, Kristina Iin sudah bergabung dengan LSM Pemberdayaan Rakyat Miskin atau PARAM, yang sebelumnya juga telah mendirikan sekolah rakyat miskin di Pengalengan. Awalnya itu memang sebenarnya sebelum Sahaja berdiri, saya memang sudah ada di LSM. Jadi dulu kita ada LSM namanya itu Pangan untuk Rakyat Miskin. Jadi bergerak di bidang pangan. Nah, kemudian dari kantong-kantong distribusi, wilayah-wilayah distribusi PARAM ini akhirnya terbentuklah sekolah untuk anak jalanan. Waktu itu ada di daerah Pengarengan, di daerah Kelapa Gading. Jadi Sahaja yang dikenal ini adalah sekolah yang ketiga. Jadi awalnya ya dari tempat distribusi PARAM ini, karena melihat memang itu mayoritas semua anak-anaknya itu tidak bersekolah, jadi mereka itu memang belum berjalan gitu. Jadi mereka orang tua berpikir untuk apa anak-anak ini sekolah, karena sekolah itu kan biayanya cukup tinggi ya, sedangkan mereka kesehariannya itu hanya untuk makan aja sudah bersyukur. Dalam mengajar anak jalanan, Kristina Iin dibantu oleh Ibu Nunung sebagai staf pengajar di Sahaja. Saya seorang guru tahun 1990. Jadi saya berkecimpung di Sahaja tahun 2005. Oh begitu, ya boleh. Pengalaman saya, alhamdulillah banyak dari kakak-kakak relawan seperti kakak-kakak mahasiswa yang selalu membagi anak-anak di sini, bagi pengalaman di sini. Jadi saya selalu banyak banyak pengalaman saya berbagi dari dia. Insya Allah saya terapkan untuk anak-anak, misalnya dalam bercerita, terus bermain peran dan bermain game. Sahaja bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan alternatif, sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi maupun anak-anak yang menjalani hidup di jalanan. Sahaja diharapkan bisa membangun karakter serta meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak jalanan sehingga mereka bisa menjadi generasi penerus yang lebih baik untuk bangsa dan negara. Alhamdulillah, maksudnya dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, mereka masih memiliki semangat untuk belajar, untuk
bersekolah. Jadi harapan saya mereka tetap bisa menjaga semangat untuk belajarnya itu, meskipun dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, mereka tetap berjuang untuk semangat, memiliki semangat yang tinggi untuk bersekolah, untuk mendapatkan pendidikan. Mudah-mudahan dengan tersedianya saja di sini membantu masyarakat di sekitar ini menjadi anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Keceriaan yang diperlihatkan murid-murid saat pembelajaran berlangsung menandakan bahwa keterbatasan, apalagi di tengah wabah pandemi COVID-19, bukan menjadi alasan untuk tidak belajar menuntut ilmu.